Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Risman Nur Hakim, di channel Millennial Citizenship. Dimanapun kalian berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab 6, kelas 8, yaitu tentang memperkuat komitmen kebangsaan, yang sub pembahasannya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Setelah sebelumnya kita mempelajari materi tentang bentuk-bentuk semangat komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Baik, langsung saja kita simak penjelasan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Bentuk negara kita itu diatur dalam konstitusi atau hukum dasar penyelenggaraan negara kita, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, gitu ya. Kemudian hal ini juga ditegaskan dalam pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, khusus untuk bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Selain itu juga, MPR telah membuat ketetapan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Jadi, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini bersifat final, tidak bisa diubah, begitu ya. Kemudian, untuk lebih memahami materi ini, kita harus pahami bahwa negara kita itu terdiri atas berbagai suku, ya, berbagai suku bangsa. Tapi berbagai suku bangsa itu kita tetap satu kesatuan, ya, dengan berbagai macam suku bangsa kita tetap satu kesatuan. Sebagai gambaran saja, ya, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia menurut data BPS tahun 2010 itu mengungkapkan bahwa terdapat 1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Begitu banyak sekali suku bangsa di negara kita. Tapi tetap begitu ya, kita harus tetap satu kesatuan walaupun berbeda-beda suku bangsa sampai 1128 suku bangsa. Itu data BPS tahun 2010. Untuk lebih jelasnya, kesatuan itu dapat dipandang menjadi 4 segi, begitu ya. Yang pertama politik, yang kedua pertahanan dan keamanan, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat sosial budaya. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Nah, untuk yang kedua, ini Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetaplah satu, gitu ya. Sebagaimana
dalam Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya, semboyan negara kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, begitu. Kemudian yang ketiga, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Jadi, apabila terjadi ancaman di suatu daerah dan daerah itu tentunya jauh dari kita, itu berarti ancaman juga terhadap kita. Mengapa demikian? Karena kita satu Indonesia, satu kesatuan. Ketika ancaman itu timbul di daerah lain walaupun berjauhan dengan kita, maka itu adalah ancaman untuk kita juga. Begitu ya, itu satu kesatuan wilayah, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah lain, atau bahkan menguras atau menggeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah lain. Tingkat perkembangan ekonomi harus merata dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kemudian yang kelima, Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UNCLOS 1982. UNCLOS itu kepanjangan dari United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya.
Baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan bagikan apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.